Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 231029. Pada kali kali ini kita akan masuk kepada kenalan YOLO, teman-teman ya. Ini kita intro dulu untuk object detection algoritmanya ya, teman-teman. Pada object detection itu adalah tugas mendeteksi keberadaan objek dari suatu kelas tertentu di dalam sebuah gambar. Seperti pada gambar ini. Itu objek deteksi itu ada dua, teman-teman ya. Ada one step method yang dimana lebih mengutamakan kecepatan speed dalam proses inferensi, karena deteksi dilakukan dalam satu tahap sehingga cocok untuk aplikasi real time secara kamera atau video streaming. Dengan beberapa contoh model ada YOLO, SSD, dan RetinaNet. Terus ada two stage method, itu lebih mengutamakan akurasi dalam deteksi karena melalui dua tahap, yaitu pencarian kandidat objek dan klasifikasi, sehingga hasil lebih presisi meskipun lebih lambat. Contoh modelnya ada Faster RCNN, Max RCNN, dan Cascade RCNN. Ini, teman-teman ya. Ada dibagi ada dua tipe, ada one stage method dan two stage method. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari object detection dan image classification. Image classification ini itu mengklasifikasi semua gambar ke dalam satu kategori tertentu, sehingga model hanya mengetahui jenis objek tanpa mengetahui posisi objek tersebut di dalam gambar. Kalian bisa lihat, teman-teman ya, dia cuma bisa mengklasifikasikan apakah gambar ini kucing atau tidak. Dia nggak ada bounding boxnya ya, kayak di mana keberadaan kucing tersebut. Terus objek deteksi itu mengidentifikasi lokasi objek di dalam gambar, sehingga selain mengetahui jenis objek, sistem juga menunjukkan posisi objek atau bisa dibilang bounding box, bahkan jika terdapat lebih dari satu objek. Kan bisa lihat, teman-teman ya. Di sini gambar ada beberapa, ada anjing, kucing, dan bebek. Nah, perbedaan utamanya image klasifikasi dan object detection itu adalah pada output yang dihasilkannya, yang dimana image klasifikasi itu hanya memberikan label kelas, sedangkan objek itu memberikan informasi kelas sekaligus lokasi objek di dalam gambar. Ini kita masuk ke intro YOLO-nya, teman-teman ya. YOLO atau you only look once adalah model object detection single stage yang melakukan prediksi bounding box dan probabilitas kelas secara langsung dalam satu proses dengan kecepatan pemrosesan secara real time, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi deteksi langsung seperti kamera atau video. History timeline YOLO, the development dari YOLO-nya, teman-teman. YOLO V1 itu ada pada tahun 2015. Terus update ke YOLO V2, YOLO 9000 itu 2016. 2018 YOLO V3 dan seterusnya, teman-teman ya. Konsep desain dari YOLO tersebut itu membagi menjadi grid atau S kali S, sehingga setiap bagian gambar dapat dianalisis secara sistematis. Untuk setiap grid, model akan memprediksi bounding box, XYWH beserta confidence-nya dari masing-masing box, serta kelas probabilitas, hingga dalam satu proses dapat diketahui lokasi dan jenis-jenis objek sekaligus. Seperti ini, teman-teman ya. Dia kalau klasifikasi apa sih namanya YOLO ini, cara kerjanya, konsepnya itu seperti ini. Kita grid gitu, teman-teman ya. Jadi buat garis potong-potong, habis dibuat garis potong-potong, dia itu ada kelas probability mapnya dan bounding box untuk confidence-nya, teman-teman, kayak apa benar ini anjing gitu. Ya sudah, maka dia akan final deteksinya seperti ini, teman. Kan bisa lihat, teman-teman ya, desain dari arsitektur YOLO. Input image arsitektur dia itu sama aja kayak CNN arsitektur, teman-teman. Jadi konsep utamanya itu untuk melakukan deteksi objek secara cepat dan efisien dalam satu tahap dengan cara membagi gambar ke dalam grid, lalu memprediksi lokasi dan kelas objek secara bersamaan, sehingga berbeda dengan metode lain yang memerlukan beberapa tahap proses. Apa itu YOLO V8? YOLO V8 adalah model computer vision yang salah satu yang terbaru yang dikembangkan oleh Ultralistic, yang juga merupakan pengembang dari YOLO versi kelima. Model YOLO versi ke-8 ini menyediakan dukungan langsung untuk berbagai tugas seperti objek deteksi, klasifikasi, segmen teks, yang dapat digunakan dengan mudah melalui Python maupun Command Line Interface atau CLI, sehingga memudahkan pengembangan dan implementasi dalam berbagai kebutuhan aplikasi. Nah, YOLO model ini dapat
diunduh dari repository dari Ultralistic ya teman-teman ya, dari asetnya. Nah, semua model dirilis dalam format PyTorch atau PT.PT sehingga mulai digunakan langsung dalam pengembangan berbasis Python. Sebagai contohnya, kita kan memakai YOLO V8. Terdapat beberapa penamaan model sebagai berikut. V8N ini atau biasa nano ini paling ringan dan cepat namun akurasi lebih rendah. Kalau 8S ini small yang berarti ringan dengan performa yang cukup baik. Ini nano ini jika dari HP teman-teman ya, HP gitu bisa pakai nano. Small ini untuk ya speknya lumayan lah, dan M ini medium, dan ada balance, large, dan extra large, yang dimana ini paling akurat namun membutuhkan resource besar atau kapasitas laptop besar. Nah, model pada YOLO ini ada kemampuan khusus teman-teman ya, kayak V8L class.pt ini untuk ada klasifikasi model, terus 8L human ini untuk deteksi manusia teman-teman ya, terus 8L OBB ini orientasi bot bondings object detection, deteksi dengan bounding box berorientasi, dan ada post ini post estimation model, deteksi pos atau titik tubuh manusia, terus ada sex, ada segmentasi model. Ini kan bisa teman-teman. Kalau klasifikasi model cuma ini aja teman. Ada person, orang, report, dan safety face ini ya. Terus penggunaan dari detect teman-teman, terus ada segmen, dia bisa menggambar teman-teman ya dari gambarnya seperti ini. Terus tracknya teman-teman ya, dia sepertinya ada video mobil, ada tracknya ya, terus pose. Terus pada YOLO ini banyak berbagai versinya teman-teman ya, kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini masih banyak sebenarnya. Terus kita masuk ke objek deteksi ya, ini sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya cuma menjelaskan saja. Ketika kita mau masukin ke VS Code seperti ini teman-teman, kalian tuh harus mengubah model YOLO tersebut menggunakan format ONNX teman-teman. Kalian bisa di sini teman-teman ya, mana dia saya lupa, ada ini kayaknya ya. Nah, udah teman-teman ya, kalian hubungkan dulu ke T4 teman-teman. Oke, sesi hubungkan. Kita cari dulu. Tuh. Jika sudah terhubung, kalian bisa install Ultralisnya teman-teman ya. Pip install Ultralis from Python import display. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kalian bisa download pre-trained YOLO modelnya dari Ultralisnya teman-teman. Kan bisa pilih ya. Kalau saya kan YOLO V8 yang nano ini teman-teman, dengan versi 8.2.0. Jika sudah download modelnya, kita ekspor ke ONNX menggunakan Python API with PyTorch teman-teman ya, dengan compatibility yang benar ya, sesuai dengan OpenCV kita ya. OpenCV itu kita harus 4.7 teman-teman, jika tidak itu maka error karena nggak compatibility teman-teman di YOLO nih. Import torch ini ya teman-teman, saya jelasin aja. Import torch from Ultralis, import YOLO, add YOLO ya, model name-nya itu ini yang di atas ini, YOLO V8, dengan kita mengekspor modelnya menjadi format ONNX dengan size 320. Kenapa 320? Karena itu apa ya, awal model gambarnya tuh 320, jadi dia tuh harus sesuai nanti image size. Jika tidak maka itu bakal terjadi error ya. Jika sudah, kita download
model dari yang sudah kita ubah 1X modelnya itu sudah download. Kita ini ya teman-teman, bakal ada ya saya nih ini YOLO V8 yang sudah saya ubah, dan ya terus kalian masukin ke modelnya teman-teman. Baru deh kalian jalanin itu dengannya ini dijelasin oleh teman saya si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamil Tersa dengan NIM 23111062. Di sini saya akan membahas terkait tentang Object Detection Inferencing. Di sini poin yang pertama itu ada training versus inferencing deep learning model. Jadi training ini memerlukan dataset dan akan menghasilkan model yang dimana pada tahap ini model belajar dari data yang diberikan untuk mengenali pola dan fitur tertentu. Sedangkan inference-nya itu memerlukan model dan dataset yang akan menghasilkan prediction, yaitu proses penggunaan model yang sudah dilatih untuk memprediksi atau mendeteksi objek pada data baru. Dan teman-teman bisa lihat seperti ini trainingnya dan inference-nya. Jadi gambar ini tuh menunjukkan alur kerja deep learning yang dimana pada bagian kiri itu ada training data berupa gambar beserta label yang dimasukkan ke dalam model untuk proses pembelajaran hingga menghasilkan model terlatih. Sedangkan pada bagian kanan inferencing-nya itu adalah model yang sudah jadi digunakan untuk menganalisis data baru dan menghasilkan prediksi berupa label atau deteksi objek. Jadi perbedaan utama di antara training dan inferencing-nya itu terletak pada fungsinya, yang dimana training itu berfokus pada proses pembelajaran model, sedangkan inferencing itu berfokus pada penggunaan model untuk menghasilkan prediksi. Terus kita lanjut yang selanjutnya itu poin yang kedua ada intro OpenCV DNN. DNN itu adalah Deep Neural Network, yaitu library yang digunakan untuk proses inference atau forward pass pada model deep learning dari berbagai framework populer. Jadi library ini menyediakan struktur program yang sederhana namun memiliki performa tinggi karena mendukung berbagai perangkat seperti CPU, GPU, dan inference engine, sehingga memudahkan implementasi model ke dalam aplikasi. Teman-teman bisa lihat di sini untuk compatibility-nya kita pakai OpenCV 3.3. Jadi dengan adanya OpenCV DNN ini, model yang telah dilatih dari berbagai framework dapat digunakan secara langsung untuk proses inferensi tanpa harus bergantung pada framework aslinya, sehingga lebih fleksibel dan ringan untuk diimplementasikan dalam aplikasi computer vision. Kemudian kita lanjut ke load deep learning model menggunakan OpenCV DNN. Jadi dan ini dan cv2.dnn.readnet itu yang dimana model cafe model menggunakan link HTTP cafe Berkeley Vision. Dan selanjutnya sini juga ada configurationnya itu ada 3 proto text, pb text, dan cfg. Fungsi ini secara otomatis akan mendeteksi framework asal dari model yang digunakan, kemudian memanggil fungsi yang sesuai seperti cv2.dnn.readnet from cafe, cv2.dnn.readnet from TensorFlow, cv2.dnn.readnet from Torch, dan cv2.dnn.readnet from Darknet. OpenCV DNN config file bisa ditemukan di sini. Dengan demikian, OpenCV DNN
yaitu memudahkan proses penggunaan berbagai model deep learning dikarenakan tidak perlu lagi menggunakan framework asli saat inferensi. Cukup dengan memanggil fungsi yang sesuai, maka model dapat dijalankan dalam satu lingkungan yang lebih sederhana dan efisien. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, itu ada inferencing YOLO v8 PyTorch model using OpenCV DNN. Jadi untuk menggunakan model PyTorch pada OpenCV DNN, kita perlu mengubah format model dari .pt menjadi format ONNX agar dapat dikenali dan dijalankan oleh OpenCV-nya. Proses konversi dapat dilakukan menggunakan notebook convert PyTorch model yang dijalankan melalui Google Colab sehingga tidak perlu instalasi tambahan di perangkat lokalnya. Lanjut, pada notebook tersebut kita akan mengunduh model PyTorch YOLO v8 yang ukuran YOLO v8s.pt yang kemudian dikonversikan ke dalam format ONNX menjadi YOLO v8s.onnx agar kompatibel dengan OpenCV DNN. Setelah proses konversi selesai, file hasil .onnx ini perlu ditempatkan ke dalam folder model supaya bisa digunakan dalam proses inferensi pada program. Dengan demikian, proses konversi ini menjadi langkah penting agar model YOLO v8 dari PyTorch dapat dijalankan menggunakan OpenCV DNN, sehingga memungkinkan integrasi yang lebih ringan dan fleksibel dalam aplikasi computer vision. Kemudian di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada downgrade OpenCV to version 4.7-nya. Ya teman-teman, kita akan masuk ke ini pada codingannya. Kita import library dulu ya. Ada library CV2 sama NumPy. 32 kita cek dulu CV2 version kita 4.7 ini wajib ya. 4.7 ini kalau di atas ini maka error ya, karena nggak kompatibel sama versi YOLO-nya teman-teman. Nah, model YOLO yang V8 tadi yang sudah kita ini ya, namanya sudah kita import jadi file format ONNX ya. Itu menggunakan tipe dataset yang terdiri dari 80 kelas ini teman-teman. Ya, ambil dari Muhammad Yunus teman-teman. 80 kelas, terus membuat load nama kelas Koko YOLO menggunakan fungsi load Koko class name YOLO pada file koko.py nya. Ya. Terus di sini kita import kokonya dulu, import file koko itu yang berisi label kokonya, terus kita buat class name-nya. Class name itu yang tadi kita sudah ini namanya koko.py nya. Terus habis itu kita print. Nah, itu bakal kelihatan ya kelas-kelasnya teman-teman ya. Terus kita load model YOLO-nya ya. Itu pastikan YOLO v8s dengan format ONNX itu sudah ada dalam folder model kita teman-teman. Model kita panggil dari folder model dan kita membaca modelnya menggunakan OpenCV DNN teman-teman. Habis itu kita akan nge-load image-nya dan convert ke blob teman-teman ya, dengan scale faktor 1:255. Kita di sini memakai image 1 teman-teman ya. Kita membaca image 1 ini, kalian bisa lihat. Kita membaca dengan variable image 2 read image 1.jpg, terus kita nge-resize menjadi ukuran 320 kali 30 height dan width-nya. Kenapa? Karena itu menentukan ukuran input untuk model YOLO teman-teman ya. Karena YOLO biasanya memakai 320 atau 640. Makanya kenapa tadi kita itu harus image size-nya 320 teman-teman. Jadi kita akan mengubah format gambarnya menjadi blob.
Ini format input untuk model deep learning ya. Blob sama dengan cv2.dnn blob form image variabel yang tadi ini. Terus 1 banding 255, ini normalisasi pixel 0 hingga 255 atau ke 0 sampai 1 teman-teman. Terus kita nge-resize width dan height-nya. Terus main subtractionnya kita nggak gunain. Swipe RB sebenarnya show ini kita mengubah format BGR ke RGB. Profile ini tidak memotong gambar. Jalankan. Nah, habis itu kita do a net forward inferencing teman. Kita masukin data blob tadi teman-teman sebagai input ke model. That set input blob. Terus kita menjalankan proses inferensinya dengan output sebenarnya net.forward teman-teman. Habis itu kita akan melihat isi dimensi dari output modelnya. Ada 84 dikali 2100 teman-teman ya. Ini yang dimana outputnya hasil dari net forward yang tadi. Terus biasanya outputnya itu berupa array multi dimensi tensor dengan output list 0 ini digunakan karena output bisa berupa list clear output. Jangan shape digunakan untuk mengetahui ukuran data hasil prediksinya. Terus kita menuju ke post processing detection result via utils.py teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Nah, di situ kita cuma ambil beberapa ininya saja, kita singkat teman-temannya biar nggak panjang. Kita cuma ngambil beberapa potongan dari utils.py nya. Import utils utility sama dengan utils.utils ini memperoleh dari kelas utils untuk post processing. Dengan melakukan post processing pada output model seperti ini teman-teman, image sama dengan utility.postprocess underscore onnx ada output yang dimana ini hasil memetakan dari gambar net forward image, ini gambar aslinya. Class names ini daftar nama kelasnya, koko, dan com threshold 0.5 ini batas minimum confidence-nya, kepercayaannya. Terus NMS threshold ini threshold untuk nominal dan maksimum suppression-nya. Hapus deteksi duplikatnya teman-teman. Terus font size-nya, ukuran teks tebalnya, terus color-nya ini, warna bounding box-nya. Terus text color-nya ini, warna teksnya, dan input size-nya ini ukuran input modelnya teman-teman. Nah, tadi 320 kali 320. Terus kita jalanin. Terus habis itu kita show hasilnya ya. cv2.iso detection result image cv2 with k ini teman-teman ya. Jadi dia tuh dari model itu tuh mendeteksi teman-temannya bahwa ini 90% manusia, ini juga, dan ini sportball 69%. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menginferencing dari video ke YOLO menggunakan PyTorch model. Kita load model dulu teman-teman yang sudah kita ingin tadi ya, YOLO nya. Terus memakai metodenya cv2.dnn rednet from onnx model. Kita load videonya, video mp4 ini teman-teman ya, videonya cap sama dengan cv2 video capture, ini load videonya. Terus kita melakukan perulangan yang dimana proses setiap frame dalam videonya welcome dot is opened dalam kurung titik 2. Kita mengambil framenya red frame sama dengan cap dot red dalam kurung perulangan if not red break. Terus kita melakukan preprocessing resize plus normalisasi ke blob teman-teman. HWC untuk shape-nya teman-temannya, tinggi, lebar, dan channelnya. Terus kita menggunakan variable frame.shape dari frame.shape ke variable HWC. Terus kita nge-resize teman-teman ya, resize underscore H dan resize underscore W 320. Terus blobnya cv2.dnn.blob from image, framenya ini framenya teman-teman ya,
ban 255 saya tadi, terus SW nya, dan ini ukuran gambarnya ini tidak diperlukan. Ini untuk swap teman-teman ya, dan crop files itu ya untuk memotong aja biar nggak ada duplikat. Terus selanjutnya kita masuk ke inferensi model untuk melakukan prediksinya teman-teman. Net.setInput log output sama dengan net.forward. Terus sini kita melakukan post processing, ada menggunakan filter, terus bounding box dan labelnya teman-teman. Frame sama dengan utility dot post process underscore onnx output frame class name teman-temannya sama kayak tadi sudah di atas. Terus habis itu kita show teman-teman framenya, coba teman-teman ya, tuh kalian bisa lihat prediksinya ke bawah. Ini bus, ini mobil ya, dia lumayan jauh juga ya. Ini dia gunanya one step itu teman-teman, untuk memprediksi secara langsung dengan cepat, efisien teman-teman ya, dibandingkan two step itu butuh banyak dilatih dia model AI nya teman-teman, akan mencapai akurasi tertinggi. Ini masih hilang-hilang ya. Terus ada ini ya teman-teman, untuk kita coba memakai kamera teman-teman, pakai tadi cuma itu aja ya. Lihat, kan bisa lihat ini tuh person 90%, dan ini coba HP saya cellphone masih bisa ya detect ya teman-teman ya, seperti itu ya. Cukup saja video kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan di bagian penjelasan atau bagaimanapun, atau ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.